Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi ya, jangka menengah ya. Jadi ada yang tanya ke saya sebelumnya, Pak Sunar, saat ini kan kripto kan sedang turun ya, IHSG juga sedang turun. Kira-kira kalau saya punya uang sekarang, kalau mau beli sekarang, mau beli apa gitu ya. Kemudian saya maunya rencananya invest jangka menengah, jualnya mungkin awal tahun depan ya, gitu. Jadi kira-kira di kripto atau di saham investasinya gitu ya. Jadi saya sekilas saja saya lihatkan, kalau kita lihat di sini kripto dia pada turun dalam semua ya. Jadi Bitcoin, Ethereum itu dan lain-lainnya dia sedang turun dalam ya. Jadi saya nggak bahas mengenai kripto karena terus terang saya fokusnya di saham ya. Kalau kita lihat dari indeks sahamnya di sini di websitenya index.co.id ya, dalam satu kuartal terakhir, 3 bulan terakhir ya, dia IHSG-nya turun terus ya, dan cenderung turun terus ya, lesu ya. Nah, apakah nanti akan berlanjut turun lagi lebih dalam pada panik atau gimana gitu ya? Ya nanti kita bahas seperti apa gitu ya. Kalau dalam satu tahunnya sih kita lihat di sini dia masih positif ya, masih di atasnya garis merah ini ya untuk IHSG ya. Kemudian ada chart di sini saham.biz, chart.php. Kalau kita ketikkan composite ya, composite itu IHSG ya. Jadi kalau kita ketikkan composite, ini adalah grafik dari IHSG ya. Kalau kita lihat di sini memang sebelumnya dia cenderung sideways ya, supportnya 5.900 ya. Ini sudah ditembus ke bawah. Jadi apakah nanti Pak Sunar akan turun lagi di bawahnya 5742? Nah, kita belum tahu ya. Memang kalau di bawahnya 5.900 dia cenderung resiko turun ke support berikutnya kurang lebih di 5.400. Kalau turun lagi ya 5.200, 5.000 ya. Jadi setiap kelipatan 200 lah kurang lebih ya IHSG seperti itu ya. Jadi kira-kira kedepannya seperti apa Pak Sunar? Apakah bakalan turun lagi sampai 4.600 atau bagaimana gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari statistiknya buy and hold ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya composite buy and hold statistiknya. Jadi buy and hold statistik ini berdasarkan misalnya ini April ya, IHSG minus 1%, itu artinya closing awal April sampai dengan closing hari terakhir April, hari trading terakhir ya, itu dia perubahannya minus 1%. Kalau yang ini Mei minus 3%, berarti perubahan dari closing awal Mei sampai dengan terakhir ya, tanggal 21 Mei hari Jumat ya, closingnya itu dia minus 3% IHSG-nya. Kedepannya seperti apa? Nah, yang kuning-kuning ini kan kita nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan statistiknya, bulan Juni sih 3 naik 1 turun ya. Ini Julinya juga 3 naik 1 turun. Kalau Agustus ya kurang lebih 50-50 lah ya. September memang kecenderungan lesu ya. Seperti itu ya. Jadi ya kecenderungan mungkin mengikuti pattern Juni, Juli, Agustus IHSG berhasil rebound, mungkin koreksi lagi seperti September ya. Mungkin seperti itu ya. Terus kemudian rally naik Oktober, November, Desember sampai Januari. Nah, umumnya Januari ini dia umumnya IHSG naik ya, Januari efek ya. Kenapa 2020 turun dalam ya? Kita tahu sendiri ya, itu karena corona waktu itu mulai menyebar luas ya. Dan kemudian mulai masuk Indonesia pertama kali dia mulai turun ya. Kemudian mulai menambah kasusnya dalam negeri, malah makin dalam ya indeksnya ya, turunnya ya. Sampai ARB berkali-kali ya. Kalau kita lihat di sini Januari 2021 dia koreksinya tipis karena dia sebelumnya 2 bulan sebelumnya dia sudah naik tinggi ya, rebound ya. Jadi ini wajar aja dia koreksi tipisnya ya. Jadi secara keseluruhan biasanya sih Januari sih naik ya, lumayan ya. Istilahnya ada Januari efek gitu ya. Kalau nggak ada masalah biasanya sih seperti itu ya musimnya, kondisinya ya. Kemudian saya ciptakan screener ya, saham.biz/rt.php. Ini memang khusus untuk pembahasan video ini ya, nggak ada di linknya ini langsung ke halaman ini ya, jadi nggak ada klik kemana nggak tahu ya, langsung ke saham.biz/rt.php. Jadi kita lihat di sini ada tabel 7 tahun terakhir ya, mulai dari terakhir 2020 sampai 2021, kemudian tahun sebelumnya sampai mulai dari 2014 sampai 2015. Jadi statistiknya seperti ini. Misalnya kita kalau punya uang investasi sekarang di akhir bulan Mei ini ya, terus kita maunya panennya awal Januari tahun depannya ya Pak Sunar.
Nah, kira-kira kalau di saham ya, itu pemilihannya sahamnya seperti apa gitu ya. Jadi ini contohnya awalnya periodnya 30 Mei 2014, invest, masuk, buy, jualnya di tahun depan di Januari sekitar tanggal 20 sampai tanggal 23 Januari. Kenapa saya pilih 20 sampai 23 Januari? Dia adalah minggu ketiga dari Januari ya, kurang lebih ya. Dan di sana biasanya puncak dari Januari efek ya. Jadi kalau Januari itu indeksnya naik, kemungkinan besar saham-saham yang big caps juga naik ya, kecuali yang second liner dan third liner belum tentu ya. Seperti itu ya. Jadi saya ambil cut off-nya sampai kurang lebih maksimumnya Januari efek biasanya sampai 20 sampai 23 Januari. Ini tabelnya ya. Jadi cara bacanya contohnya untuk ahli ya. Jadi dia tahun 2020 sampai 2021. Itu artinya dia kalau kita invest di 29 Mei 2020 ya, di akhir Mei, kemudian jualnya di akhir 20 Januari 2021 ya, mendekati penutupan ya, biasanya harganya sama dengan penutupan kurang lebih ya, maka profitnya adalah 59,46. Kalau berikutnya sama bacanya kurang lebih ya, 2019 sampai 2020, berarti kalau kita belinya investnya di tahun 2019, berarti 31 Mei 2019 ya, itu hari bursa terakhir di bulan Mei ya, kemudian jualnya kurang lebih di dekat penutupan 21 Januari 2020, maka profitnya adalah 17,06 ya. Jadi istilahnya buy and hold ya, invest jangka menengah lah. Kurang lebih ya, kalau kita hitung mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, berarti kurang lebih 8 bulan ya. Kira-kira sama apa saja gitu ya. Jadi kita bisa urutkan sih. Jadi kalau kita klik ini ya, kita bisa urutkan, bisa pilih aja berdasarkan kolomnya ya. Jadi mau tahun berapa kita bisa urutkan ascending atau descending ya, mulai dari terendah sampai tertinggi ya, seperti itu ya, kita bisa urutkan seperti itu. Jadi kita coba ini adalah kolom-kolom untuk kriteria. Misalnya kita maunya Mas Sunar, saya maunya yang positif semua kenaikannya selama 7 tahun terakhir ya, jadi lebih besar dari 0 ya. Nah, sama apa gitu ya, loh, hasilnya kok kosong, berarti nggak ada saham yang 100% berturut-turut 7 tahun terakhir naik terus ya di bulan Mei sampai dengan Januari ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita hilangin satu lagi. Nah, kita ketemunya sama apa, BNBA ya. Ya kebetulan terakhir BNBA dia rebound ya. Nah, kalau menurut statistiknya sih kalau buy and hold sih lumayan ya, dia 6 tahun selalu naik ya. Minimal 5,26%, maksimal bisa sampai yang terakhir ini 2 digitnya 57,24% ya kenaikannya ya. Apakah nanti bakalan ikut seperti itu, kita nggak tahu ya, tapi berdasarkan statistiknya sih kemungkinan ya, probabilitasnya dia lumayan tinggi gitu ya. Jadi statistik ini bukan ilmu teknikal, bukan ya, bukan ilmu ramal, bukan, dia berdasarkan apa yang sudah terjadi. Kita akan memprediksikan kedepannya kira-kira gimana ya, dengan asumsi ya. Mungkin ada beberapa saham yang sifatnya musiman gitu ya, jadi kita beli di bulan tertentu, nanti jual di bulan tertentu, dia probabilitasnya naik atau turun gitu ya, seperti itu ya, yang sudah terjadi ya. Ya kita memprediksikan kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau 6 tahun pemilihan sahamnya cuma satu, kita kembali lagi ke 5 tahun terakhir aja ya. Jadi 5 tahun terakhir kita lihat di sini komposit ini IHSG ya. Jadi IHSG selalu positif ya 5 tahun terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita cuman 5 tahun terakhir aja. Terus kemudian ini adalah saham-sahamnya ya. Kita bisa sorting ya di sini ya. Jadi paling sedikit atau paling banyak gini ya yang dapatnya ya. Jadi ini adalah saham-sahamnya. Jadi bisa sort berdasarkan kolom yang ini atau yang ini gitu ya. Jadi diklik kolomnya aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kenaikan tertinggi ya terakhir ya, KKGI, BJTM, Java, BBRI, BMRI, BNBA, EKAT, BBCA, ADMF, ini IHSG ya. Ini DBX di sini, JII ini indeks ya, jadi nggak termasuk ya. Nanti saya hapus saja supaya nggak bingung. Ini indeks DBX, ISSI, JII. ISSI ini indeks syariah saham Indonesia ya. JII ini Jakarta Islamic Index. Kemudian KLBF, MAPI, TIRA, GEMA ya. Jadi untuk statistik terakhir ya, ini paling tinggi ya kenaikannya kalau kita buy and hold ya. Nah dari saham-saham ini menurut saya sih yang menarik bagi saya itu adalah saham perbankan ya. Kenapa saham perbankan?
biasanya sih saya percaya perbankan itu adalah pondasi dari perekonomian Indonesia ya, seperti itu ya. Jadi yang misalnya yang syariah ya mungkin jadi yang dari list ini yang saham syariah yang mana gitu ya. Tapi saya fokuskan yang ke perbankan ya. Kalau saya lihat di sini memang dari daftarnya sih dalam 5 tahun terakhir ya. Jadi yang untuk perbankan kalau kita lihat di sini BJTM, BBRI, BMRI ya. Kemudian BBCA. Ya itu aja ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 saham ya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini kenaikannya sih cukup bagus ya. Jadi fokus saya sih inceran saya ya. Kalau saya sih BBRI sama BBCA ya sejauh ini ya. Atau BMRI lah. Ya 3 aja lah. BBRI, BMRI, BBCA itu yang banking ya. Yang fokus saya di kali ini. Kalau kita lihat sih kenaikannya BBRI 2 digit semua, BMRI rata-rata 2 digit ya. Hanya saja tahun 2019-2020 dia kenaikannya nggak setinggi yang lainnya ya. BBCA juga rata-rata 2 digit semua ya kenaikannya ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini IHSG 35,26, 0,47, 7,81, 13,29, 9,47 ya. Kalau kita mau cari saham-saham apa Pak Sunar yang kira-kira kenaikannya mengalahkan IHSG gitu ya. Kalau mau saham-saham yang kenaikannya mengalahkan IHSG, maka coba saya ketikkan ya. IHSG di sini 35,26 ya. Jadi lebih besar atau sama dengan 35,26 gitu ya. Bisa dibuat ekspresi seperti itu ya. Kemudian lebih besar atau sama dengan 0,47 gitu ya. Kemudian di sini lebih besar atau sama dengan 7,81. Kemudian lebih besar atau sama dengan 13,29. Kemudian lebih besar atau sama dengan 9,47 ya. Jadi minimal kenaikannya di atas IHSG gitu ya. Kira-kira saham apa yang kalau kita strategi buy and hold ya, invest jangka menengah, maka kita akan mendapatkan ini ya 5 saham ya. Yang menarik di sini ini selalu istilahnya juaranya ya, juaranya selalu ya BBRI, BBCA selalu menang ya dia. Ini dalam kalau kita lihat di sini dia dalam bentar ya, kalau kita lihat di sini 7 tahun terakhir ya. Dalam 7 tahun dia selalu mengungguli IHSG ya, composite ya kalau kita lihat di sini. Walaupun ketika IHSG tahun 2015-2016 minus 14,56%, dia masih di atasnya ya, walaupun ikutan minus ya. BBRI minus 4,25, BBCA minus 7,96 ya. Jadi masih mengungguli lah, masih di atasnya ya, walaupun dia minus ya, karena sama-sama minusnya ya. Kalau kita lihat di sini Java juga 6 tahun ya, 6 tahun betul-betul dia nggak kalah dari IHSG ya. Kecuali tahun 2014-2015 dia turun dalam ya. Waktu itu memang industrinya juga ya, lesu ya. Seingat saya industrinya parah banget ya waktu itu ya. Jadi ini memang incaran saya ya, BBRI, BBCA gitu ya. Ini daftar sahamnya nanti bisa di set sendiri ya. Jadi kriterianya ini, misalnya Pak Sunar saya maunya saham-saham yang naiknya di atas 20% gitu ya. Kira-kira sama apa aja gitu ya dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun, 3 tahun terakhir ya. Kalau dalam 3 tahun terakhir ya, kalau misalnya maunya naiknya di atas 20%, kalau secara statistik ya ini dapatnya ya BNLI, MDKA, Cita, SQMI, EK, TKA, BTPS ya, seperti itu ya. Ini berdasarkan statistik, jadi bisa dipilih sendiri kriterianya seperti apa gitu ya. Ini 759 semuanya ya. Ada beberapa yang indeks belum saya hilangkan ya, seperti EAC, CII, terus DPX tadi belum ada indeks belum saya hilangkan ya, karena kita fokus di sahamnya ya, saya bukan di indeksnya, karena kita nggak bisa beli indeks ya, kecuali IHSG untuk benchmarknya ya.
kita lihat ternyata kenaikan tertinggi di BBHI, BRIS ya, BRIS, kemudian AGRO, Fire, Apex, Arto, Antam ya, Tins gitu, Aksi, IRA, ini kenaikan semuanya ya. Nah, kurang lebih ya seperti itu ya pemilihan saham-sahamnya. Sebenarnya masih banyak screenernya sih, MA crossover, Ichimoku, Netforeign, Netbuy, notasi khusus ini sudah nggak saya tampilkan lagi, dan charts terus kalau kita akses ke change perubahan. Jadi memang saya belum bahas semuanya ya screener di saham.biz. Saya hanya fokus untuk kali ini ya, untuk investasi misalnya mau yang buy and hold untuk jangka menengah kira-kira sama apa gitu ya. Jadi saya ulang, jadi yang besar dari nol ya, kita maunya yang positif selama 5 tahun terakhir aja ya. Kalau 6 tahun ya kita dapatnya hanya satu ya tadi ya, di NPA ya. Jadi selama 5 tahun terakhir ini saham-sahamnya KKGI, ADMF, MAPI, KLBF, BCTF gitu ya. Ini indeks ya, bukan ya. JII indeks, DBX ini indeks juga. Jadi ini saham-sahamnya seperti ini. Jadi bisa dilihat sendiri di websitenya saham.biz/rt.php ya. Jadi bisa dilihat kira-kira mau yang berapa persen positif naik ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di monthly-nya sini, kalau kita klik di change di monthly ya, untuk bulanannya, di sini juga ada statistiknya perubahannya secara bulanan, tapi hanya 1 tahun ke belakang ya. Jadi kalau Mei 2021 ini sampai hari terakhir 21 Mei ya, perubahannya seperti apa. Ini close dibandingkan dengan close seperti itu. Ini bisa di short juga ya. Jadi kalau perubahan paling dalam, paling tinggi gitu ya, ini untuk bulan Juni bulan lalu ya, tahun lalu ya, bulan Juni tahun lalu, karena Juni 2021 masih belum terjadi ya, ini tahun lalu juga 2020. Jadi kalau ingin tahu di bulan Juni tahun lalu dia naik atau turun gitu ya, ini bisa dicek di sini ya, money change ya. Sekilas kurang lebih seperti itu ya. Ini juga kira-kira kedepannya seperti apa ya, berdasarkan tahun sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih ya sekian lah. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih.